Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tekal kuping, Pak. alhamdulillahirabbil alamin. Halo, Syukur perkenalkan tekal kuping. hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ah, Salam gitu. serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda agung Nabi wa Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada host kita Bapak Dede dan teman telah Simpan, Mas. memberikan waktu kepada saya yang seluas-luasnya untuk memberikan memaparkan tugas saya sebagai moderator untuk memaparkan materi yang akan tampil pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Edi Junaidi SAG MPD. Beliau salah seorang pengajar di sekolah MTSN Negeri 6 Cianjur yang beralamat di Kampung Pasir Hayam, Gang Bakri, RT 1 RW 6, Desa Nagrak, Cianjur. Beliau akan menyampaikan atau memaparkan materi mengenai Google Classroom, di mana materi ini sangat bermanfaat sekali, apalagi pada kesempatan hari ini atau pada akhir-akhir diharuskan untuk pembelajaran dari dengan Google Classroom. Nanti kita diharapkan semua guru bisa memahami dengan dari Google Classroom, karena penyebaran virus COVID-19, semua guru diwajibkan harus bisa menguasai IT pada kesempatan hari ini. Jadi nanti setelah Pak Etana Edi memaparkan, semoga ikona mix kita bisa awan. Oke, Maya saya. bahan bagaimana cara menggunakan Google Classroom tersebut. Tanpa panjang lebar, saya berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pak Edi untuk memaparkan materi tentang Bapak Edi. Atau Pak Dede? Halo. Enggak, Pak Edi. Oh ya, terima kasih Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam ini kita berkumpul bersama dalam rangka kita belajar ya, dan terus belajar untuk mengisi keilmuan kita, dan pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pembelajaran online, yaitu memakai aplikasi Google Classroom. Salawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepala keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Dede yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Terus yang kedua juga kepada Pak Soleh yang telah menjadi rekan saya sebagai moderator. Dan kepada Bapak dan Ibu para peserta yang hadir di sini, teman-teman dari PCT, juga Bapak Ibu dari luar peserta PCT, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini kurang berkenan. Baiklah, saya akan mulai kegiatan ini, bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana telah disampaikan bahwa materi yang akan saya sampaikan adalah, karena memang pada kesempatan ini setelah kita terjangkitnya COVID-19 atau virus corona, kita harus bekerja di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Oleh karena itu,
aplikasi ini Google Classroom sangat bermanfaat untuk sebagai fasilitas kita bisa memberikan pengajaran kepada anak didik kita. Pak Dede, kelihatan Pak Dede? Belum muncul, Pak. Belum, Oh, masih warna biru, warna abu. Nah, belum. gimana Pak Dede? Ya, udah muncul. Nah, sudah, Pak, sudah. Ya, Jelas. ya. Yang akan dibahas yaitu Google Classroom ya, dan memang aplikasi ini sudah banyak yang memang memakai, terutama mungkin di daerah saya di Cianjur Kota. Itu kebanyakan sekolah-sekolah baik itu madrasah aliyah, SMA ataupun MTS gitu ya, udah memakai aplikasi ini Google Classroom. Dan mungkin memang di Kemenagnya ada khusus memang memakai kemarin EduTech ya Pak Dede ya, kemarin memakai e-learning gitu ya. Ya, E-learning ya. ya. Ya itu e-learning Diarahkan kemarin untuk menggunakan ya e-learning. diarahkan untuk memakai e-learning, namun belum merata semua memang karena e-learning itu biasanya memakai server madrasah gitunya, server yang ada di sekolah. Kadang-kadang memang jaringannya itu terkendala mengenai jaringan gitu. Kalau Google Classroom ini memakai jaringan ya all out gitu, artinya memakai jaringan yang dipakai oleh bagaimana kita memakai HP itu sendiri gitu, apakah kita memakai kuota itu XL ataupun 3 ataupun yang lainnya begitu. Sedangkan mungkin yang jaringan-jaringan lokal biasanya ya terkendala sinyal gitu ya. Baiklah ibu-ibu bapak-bapak, kita langsung saja masuk. Kemarin kita langsung praktek ya, kita saja sekarang juga akan praktek. Syarat untuk masuk ke Google Classroom yang pertama kita harus mempunyai email juga dari Gmail ya, dari Google, bukan dari Yahoo. Nah, karena memang untuk ke Google Classroom itu ya memakai Google ya, artinya yang menciptakan atau yang membuat Classroom ini adalah dari Google gitu. Kita lanjut ke bentar ya, ininya tidak jalan. Syarat untuk masuk ke Google Classroom yaitu yang pertama ya memang mempunyai email, yaitu Gmail ya, gmail.com. Itu karena memang yang membuat sekali lagi membuat Classroom itu adalah Google, dari Google. Dan kedua membuat storyboard, di mana isi storyboard itu yang dimaksud adalah topik pembelajaran, artinya kita yang akan di-share ke anak-anak itu, yang akan dibagikan ke anak-anak itu untuk proses pembelajaran, yaitu ya tentu saja mempunyai topik pembelajaran, mau pembelajaran menyampaikan apa, mata pelajaran apa, dan khusus untuk materinya tentang apa gitu. Terus jenis kegiatan, nah jenis kegiatan juga ini harus ditentukan. Kegiatannya ini mau kegiatan pembelajaran atau mau kegiatan ulangan harian ataupun kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, atau PTS atau ulangan semester begitu. Terus rencana kegiatan, nah, rencana kegiatan juga kita harus susun ya. Artinya ya seperti kita menyusun RPP lah gitu ya. Seperti menyusun sama proses. Dan yang ketiga adalah keterangan. Nah, selanjutnya membuat analisis topik pembelajaran, diturunkan dari analisis kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Ini memang sesuai dengan ya rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tentu saja itu yang telah kita buat. Nah, yang selanjutnya itu jenis kegiatan. Jenis kegiatan diturunkan dari pendekatan metode yang digunakan. Metodenya ya kita menggunakan metode daring. Yang terakhir, rencana kegiatan merupakan berisi mengenai hal yang akan dilakukan pada Google Classroom. Halnya itu, apakah kita mau seperti pemberian video, atau soal, atau diskusi, atau materi, atau lain sebagainya.
Nah, kita saja langsung kita praktek, karena memang tanpa praktek kita tidak akan bisa. Kita contohkan yang kemarin, kita akan praktek untuk praktek kita contoh, kita akan masuk ke Google. Nah, kita coba yang masih kosong ya di sini. Kita akan masuk ke file yang drive-nya masih kosong gitu ya. Nah, ini adalah drive atau Gmail yang punya saya. Kita masuk saja, yang kita keluar untuk masuk ke Gmail yang masih kosong. Saya akan pergunakan Gmail untuk pembuatan classroom ini MTS M6 Cianjur ya, karena ini masih kosong. Nah, untuk pertama kali kita masuk ke Google, kelihatan Pak Dede nggak? Kelihatan. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Kita masuk pertama, untuk masuk ke Google Classroom, ini di sini ada aplikasi Google ya, aplikasi Google dekat Gmail, dekat gambar. Nah, ini ada aplikasi Google, kita klik saja di sini. Nah, ini nanti akan muncul di bawah sini Google Classroom. Nah, di bawah Classroom ini. Kita saja tinggal klik saja di sini. Nah, setelah diklik, kita tunggu. Nah, ini tampilan awal Google Classroom. Nah, ini karena kemarin sudah ada, ya, kemarin sudah ada, jadi yang ini kita akan buang dulu ya. Cara membuang untuk file yang sudah tidak terpakai, artinya kita akan membuat kosong ya. Kita buang dulu ini, klik kanan, lalu di sini arsip. Kita arsipkan. Arsip, kita akan membuat yang baru. Nah, ini adalah tampilan Classroom di Gmail MTS N6 Cianjur yang masih kosong. Artinya Gmail ini masih kosong. Nah, kita akan buat untuk kelas. Di sini ada tanda plus. Tanda plus. Nah, kalau klik kita tanda plus, di sini ada gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, di sini kita akan buat kelas. Ya. Kalaupun nanti kita klik gabung kelas, kita akan gabung ke kelas yang sudah ada. Nah, kita akan sekarang akan buat kelas. Buat kelas. Nah, di sini saya telah membaca dan klik saja di sini dan lanjutkan. Nah, setelah klik itu kita akan tampil seperti ini. Artinya buat kelas, kelasnya mau apa? Contoh di sini kelas 7A. Kelas 7A. Buat kelas. Nah, setelah buat kelas, kita akan buat kelas 7A bagian biasanya di sini bagian diisi dengan wali kelas, kita isi saja dengan sekolah lah ya. MTS N6 Cianjur. Nah, untuk mata pelajaran, karena memang kelas 7A itu terdiri dari beberapa macam pelajaran, langsung saja isi saja di sini semua mapel. Semua mapel. Nah, untuk ruang kita tulis saja lagi kelas 7A. Kelas 7A. Nah, langsung kita di sini buat. Klik buat. Nah, setelah klik buat, kita akan muncul. Pak Dede, udah direkam Pak Dede? Udah, ini masih. Oh iya, terima kasih. Ya. Nah, kita muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan pertama kita seperti ini. Di sini ada kelas 7A yang telah kita buat tadi, terus yang di bawahnya MTS N6 Cianjur, dan ada kode kelas. Nah, ini kode kelas. Nah, kode kelas ini nanti kita akan berikan ke anak ya, untuk masuk atau gabung ke kelas ini. Ya, kode kelas ini adalah kode di mana siswa kelas 7A itu akan masuk atau gabung ke kelas 7A. Nanti diberikan kode ini. Kita satu-satu saja untuk yang ada di apa saja yang ada di classroom ini. Yang pertama adalah forum. Nah, forum itu adalah gunanya, menu forum itu satu untuk menge-share perintah atau tugas kita sebagai guru ke siswa.
Jadi di sini kita bisa membuat pengumuman gitu ya. Contoh kita akan share dulu. Assalamualaikum. Nah, ini untuk membuat pengumuman. Nah, gunanya untuk forum ya. Nah, juga forum itu selain kita bisa menge-share pengumuman, juga kita langsung bisa di sini menge-share apa yang akan kita tugaskan. Contoh di sini kalau kita klik tambahkan, nah kita di sini akan muncul ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Bagaimana kita di sini tugasnya? Nah, di sini kan saya baru assalamualaikum ya, sudah saya tidak ada tugas gitu ya, hanya sebagai pembukaan saja kita langsung klik posting. Tuh, untuk di forum. Nah, terus yang kedua ada tugas kelas di sini, menu tugas kelas. Nah, menu tugas kelas itu adalah menu di mana kita akan memberikan satu memberikan materi di sininya buatnya di sini. Nah, memberikan tugas atau memberikan tugas kuis atau memberikan pertanyaan atau memberikan materi. Apa saja mungkin yang harus kita berikan gitu. Bagaimana kita akan memberikan tugas ke anak itu yang mana? Apakah tugas saja ataukah kuis gitu ya. Kuis itu kan bisa berupa pertanyaan, esai atau bisa berupa pilihan ganda gitu. Atau pertanyaan saja atau materi saja. Materi itu ya memang hanya mungkin penerangan saja berupa video ataupun biasanya saya untuk di materi itu dikasihkan link untuk artikel gitu ya. Biasanya kita mencari artikel di Google, kita masukkan saja linknya. Nah, pas diklik itu nanti mereka masuk ke materi yang akan kita tuju gitu ya. Itu untuk tugas kelas. Nah, sekarang untuk menu anggota. Nah, kita contoh kemarin Pak Dede sudah ya. Nah, di sini di menu itu ada guru, ada siswa. Kita masukkan saja sekarang untuk contoh siswa ya Pak Dede ya. Nah, untuk siswa itu bisa kita undang atau bisa kita kode yang tadi ya. Kode siswa memberikan kode. Kita contoh aja Pak Dede ya, saya mengetik email Pak Dede ya di sini ya. Atau email itu email Pak Soleh? Iya, boleh. Ya, siap. Apa Pak Soleh emailnya Pak Soleh? solehkamaludin@gmail.com, Pak. solehkamaludin@gmail.com. Undang siswa. Itu Pak Dede, Pak Soleh gitu? Siap itu, Pak. Ya, undang. Nah, silakan Pak Soleh kita setelah undang menjadi contoh siswa ya Pak Dede ya. Pak Soleh ya. Siap, Nah, siap. atau kita undang itu Ada, Pak, Pak Dede yang kelas 8 itu siapa Pak Dede? Putri Pak Dede. Itu lagi kedap. Oh, lagi itu ya. Ya, kita bisa masukkan gitu contoh apa Dede saja lah ya. Enggak. Kan Pak Soleh Masuk ya. Masuk. Udah masuk ya. Fahmi aja itu Pak Edi. Fahmi Ya, suruh masuk aja. Ya, apa nama ininya Pak? Emailnya? Fahmi Fauzi FFR 20. Itunya suaranya itu. Fahmi kedengaran Pak Edi ke sana? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Fahmi Fauzi FFR itu bukan. Ya ini ya. Bukan. Pak Dede ini bukan Pak Dede. Bukan. Fahmi Fauzi FFR@gmail.com. Fahmi Fauzi ZY. Oh. FFR20@gmail.com. Oh iya. Gitu ya. FFR20 pakai 20, Pak. Oh iya 20. Gitu. Nah, itu. Ya. Makasih ya. Nah, sekarang kita undang gurunya Pak Dede ya. Boleh. Coba Pak Dede, emailnya Pak Dede.
Dede Ridwan JR. Gitu Pak De. JR Junior JR. @gmail.com. Gitu bukan Pak De? Iya, betul. Nah. Nah, ini sudah masuk satu orang guru ya, berarti 2 orang dan sama saya begitu ya Pak Dede ya. Dan 2 orang siswa ya, Pak Soleh dan Pak Fahmi. Pak Fahmi belum dibuka ya itunya ya. Masih diundang. Maksudnya emailnya dibuka, Pak? Ya, emailnya dibuka coba. Oke, sebentar, Pak. Ya. Nah, yang terakhir adalah, nah ini adalah menu anggota. Jadi menu anggota itu di sini ada anggota kita sebagai guru dan anggota sebagai siswa. Nah, sedangkan yang terakhir adalah nilai. Nah, nilai ini adalah untuk melihat nanti hasil penilaian dari tugas. Nah, dari tugas. Pak Dede coba bisa dibuka di Pak Dede di laptop atau di HP Pak Dede? Emailnya ya? Bukan, classroom-nya. Udah dibuka belum classroom-nya itu? Oh, ini langsung di ini udah dibuka, dicoba ya. Udah buka belum? Ada nggak tampilan kelas 7A seperti ini? Nah, seperti ini Pak Dede. Bentar. Ini langsung Gmail ya, buka ya? Di email aja, di email Pak Dede. Ya, di Gmail. Di HP aja. Supaya kita bisa langsung mempraktekkan. Nah, itu terima kasih ya Pak Fahmi sudah masuk. Nah, contoh saya akan memberikan tugas kepada Pak Fahmi dan Pak Soleh sebagai siswa. Nah, kita akan tugas contoh kita di sini buat tugas gabung ya. apa ya Pak Dede ya, atau kuis saja ya, kuis. Oh, ini Pak Dede, ini saya langsung gabung aja gitu. Ya, gabung. Nanti Pak Dede bisa langsung buat tugas untuk sebagai guru contoh. Oh, ini ada tulisan mengajar kelas bersama. Terima, ajukan akun, alihkan akun. Enggak, langsung saja di sana, akun sana. Klik aja. Oh, saya malah keluar. Soalnya kelihatan, soalnya enggak? Jelas Pak. Oh. Ntar kontennya kelihatan? Ya. Oh, Bapak ya. lagi membuka Google. Barusan saya malah keluar. Nah, kita masuk ke tugas kelas. Kita masuk saja ke tugas pertanyaan saja. Di sini akan saya bentuknya pertanyaan saja lah ya tugasnya di sini. Tugas tentang COVID-19 gitu ya Pak De ya, Pak itu ya. Ya, siapa? Tentang COVID-19 ya. Di sini silakan dibaca artikel di bawah ini. Kita akan memberikan contoh tugas. Nah, tugasnya seperti ini. Kita akan tambahkan. Kita akan tambahkan. Nah, untuk mengetahui hal ini kita cari dulu di sini tentang materi tentang COVID-19. Nah, itu di sini. Nah, ini adalah materinya. Nah, ini COVID. Nah, setelah ini kita langsung saja klik linknya. Link, ya. Nah, setelah klik link, kita masuk ke yang tadi.
Nah, di sini nih, link. Pastikan link di sini. Nah, kita tambahkan. Nah, jadi di sini ada virus corona COVID gejala. Nah, ya. Nah, setelah kita masukkan linknya, kita di sini ada tanyakan. Nah, ini tugas tanyakan, langsung kita klik di sini tanyakan. Ya. Nah, di bawah di sini ada untuk siswa kelas 7A, semua siswa poinnya nanti 100, yang jawab batas waktu di sini bisa kita isi, tapi kita kosongkan dulu untuk sementara. Batas waktu itu artinya siswa mengerjakan berapa hari gitunya atau berapa jam gitunya. Topik di sini kita bisa menulis topik tentang apa. Nah, di sini ada siswa dapat membalas jawaban siswa lain, siswa dapat mengedit jawaban. Nah, kita bisa klik lah untuk siswa dapat mengedit jawaban. Nah, kita tanyakan, klik. Nah, Pak Dede, Pak Soleh sekarang sudah ada, silakan buka di HP Pak Dede, HP Pak Soleh. Pak Soleh, Siap, di siap, Pak. ini coba Pak Dede, Pak Soleh itu buka di HP atau di laptop? Di HP bisa, di laptop. Sok coba saya share dulu. Jadi Pak Soleh buka di laptop. Jadi itunya Pak Dede di Pak Solehkan aja Pak Dede. Apanya? Pematerinya supaya nanti Pak Dede bisa share ke ruangan ini gitu. Untuk tugas mengerjakan tugas lah gitu. Ya. Nanti dikesayakan lagi. Siap. Saya tutup dulu ya. Ya. Nah, silakan ke Pak Soleh. Pak Soleh silakan Pak Soleh. Dibuka untuk Google Classroom-nya. Ya, Pak. Sudah di-share kan, Pak? Udah Pak Soleh ya. Udah di Pak Soleh. Di-share aja. Oh, saya bukanya nanti di email. Konten ya. Enggak, maksudnya nanti saya bukanya di email. Jadi Pak Dede buka Classroom yang punya Pak Dede, yang punya Pak Soleh, buka. Jadi Pak Soleh mengerjakan tugas untuk menjawab pertanyaan yang tadi begitu. Ya, Pak. Belum Pak Dede? Pak Soleh belum, Pak Soleh. Belum, Pak. Ya, masih loading. Masih hitam. Bentar, Pak. Sudah bisa, Pak? Belum. Nah, supaya tidak lama, itu saja ya. Kemarin kan sudah pada ininya Pak Dede ya. Ya. Sudah pada tahu lah intinya seperti itu. Jadi kita untuk aplikasi di Google Classroom sangat mudah, dan memang kebanyakan di sekolah saya khususnya di Cianjur ya kebanyakan memakai Google Classroom, walaupun memang banyak sekali ya aplikasi yang lain, terutama memang untuk Depak itu sudah ada EduTech ya, yang kemarin kita juga mengikuti pelatihannya. E-learning madrasah sudah ada, tetapi memang ya kebanyakan memakai Google Classroom gitu ya. Nah, mungkin untuk materi Pak Dede cukup sekian. Silakan selanjutnya mungkin untuk materi pembuatan presensi bisa Pak Dede ya. Iya, siap. Ya, sekaligus mungkin nanti kita isi daftar hadir presensi yang dibuat oleh Pak Dede. Yang saya dapat sampaikan, terima kasih atas segala kekurangannya. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dede bisa di stop itunya rekamannya.